Mulai tahun 2022, kurikulum nasional miliki 3 opsi yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Antara lain, kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Berdasarkan riset yang dilakukan Kemendikbudristek, pandemi COVID-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran, learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Kemendikbudristek kemudian menyusun kurikulum prototipe sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dilansir laman resmi Kemendikbudristek, pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran, learning loss, pada peserta didik. Salah satu indikasi learning loss yang tampak adalah berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD setelah 1 tahun pandemi. Hasil riset Kemendikbudristek menunjukkan, sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun, kelas 1 SD, adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Namun setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan, learning loss. Untuk literasi, learning loss, ini setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Thank you for contacting Bobst. Today is holiday and our office is currently closed. Our office hour is Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m. Sejak tahun 2020, sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberikan 2 opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Ternyata selama kurun tahun 2020 sampai tahun 2021, siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Kemudian pada tahun 2021, Kemendikbudristek memperkenalkan kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mulai diterapkan di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK). Kedepannya, untuk mendorong pemulihan pembelajaran, mulai tahun 2022 hingga 2024 semua satuan pendidikan diberikan 3 opsi dalam kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Dalam pengembangan kurikulum prototipe, Kemendikbudristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, hingga asesmen. Kurikulum 2022 akan ditetapkan mulai tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek memunculkan kurikulum baru. Sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya serta sebagai pendukung program pemulihan pembelajaran menanggapi terjadinya loss learning di Indonesia. Kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ini akan diberlakukan secara bertahap dan terbatas melalui beberapa program sekolah penggerak. Dengan sekolah-sekolah tertentu dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Sebelum nantinya kurikulum ini akan diterapkan, mari kita mengenal 9 paradigma baru dalam kurikulum 2022, sebagai gambaran akan implementasi kurikulum baru ini menjadi lebih terarah, tepat dan mencapai tujuan pelaksanaannya. Apa saja 9 paradigma baru tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya yaitu 1. Struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum menganut profil pelajar Pancasila (PPP) yang menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan mulai dari standar isi, standar proses, hingga standar penilaian.
atau struktur kurikulum menggunakan capaian pembelajaran, CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum struktur kurikulum 2022 terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan pembelajaran proyek. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi siswanya. Dan dalam program tersebut dapat didesain oleh sekolah sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang ada dan tersedia dalam sekolah tersebut. 2. Istilah KI dan KD menjadi capaian pembelajaran, CP. Kita sudah sangat familiar dan pahami bersama dengan KI atau kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Namun dalam kurikulum 2022 kita akan dikenalkan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran, CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai suatu kesatuan proses demi membangun kompetensi yang utuh bagi siswa. Sehingga, asesmen yang nantinya dikembangkan oleh guru harus dapat mencakup capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Jika dalam kurikulum sebelumnya penetapan jumlah jam pelajaran per minggu akan tetapi pada paradigma baru kurikulum 2022 akan berbeda, jumlah pelajaran akan ditetapkan per tahun. Sehingga sekolah memiliki kemudahan untuk dapat mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat dilakukan sebaliknya. 4. Pembelajaran berbasis proyek. Penerapan pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk pengembangan profil pelajar Pancasila, yang dapat memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman experiential learning, dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum 2022 dinilai membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa dan dapat mempersiapkan siswa dengan pengalaman pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman, agar bisa dapat berperan dalam lingkungannya. 5. Asesmen bersifat kolaboratif. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan dan membuat asesmen antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk penilaian berbasis proyek yang di dalam memuat beberapa aspek mata pelajaran sekaligus. Pada jenjang SD dapat melakukan paling sedikit 2 kali penilaian proyek dalam setahun. Sedangkan untuk siswa SMP, SMA SMK setidaknya dapat melakukan penilaian proyek 3 kali dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai pemuatan profil pelajar Pancasila. 6. Kembalinya mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum sebelumnya mata pelajaran TIK dihilangkan, namun dalam kurikulum 2022 dihadirkan kembali dengan nama baru yaitu Informatika yang akan diajarkan mulai jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini. Karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini didukung karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek telah mempersiapkan buku atau modul pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. 7. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial, IPAS. Mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dan IPS, ilmu pengetahuan sosial pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5 dan 6 yang selama ini berdiri sendiri. Dalam kurikulum 2022 mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial, IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. 8. Program peminatan di SMA tidak diberlakukan. Jika di kurikulum sebelumnya pada jenjang SMA terdapat peminatan seperti IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa, dalam kurikulum 2022 ada sedikit perubahan. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Dan di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran
dari kelompok mapel wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. 9. Presentasi kelompok kejuruan menjadi 70%. Dalam jenjang SMK struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Dan praktek kerja lapangan, PKL, menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan, 1 semester. Padahal jika di kurikulum sebelumnya program PKL, praktek kerja lapangan, hanya dilaksanakan 2-3 bulan saja, harapannya dengan pelaksanaan PKL 6 bulan siswa SMK menjadi lebih siap dan kompeten untuk memasuki dunia kerja. Demikian beberapa paradigma baru dalam kurikulum baru. Kurikulum prototipe ini, harapannya sebelum dilaksanakannya implementasi kurikulum ini guru-guru sudah dapat memahami dan memiliki gambaran, sehingga dapat terlaksana secara benar dan tepat. Selain dari 9 paradigma baru tersebut di atas, terdapat 3 elemen penting dalam kurikulum 2022 yang menjadi ciri utama dan pembeda dari kurikulum sebelumnya. Apa saja 3 elemen tersebut? Yuk kita simak informasinya. Yang pertama berbasis kompetensi, yaitu maksudnya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Kedua, pembelajaran fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase, 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Dan terakhir, karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin, proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Dan lahirnya kurikulum prototipe ini sebagai usaha dari pemulihan pembelajaran di Indonesia setelah mengalami loss learning dapat segera teratasi dengan walaupun harus secara bertahap. Semuanya demi kelangsungan kualitas pendidikan dan pembelajaran kita bersama di Indonesia.